Udah ya. Selamat siang Pak Susanto, selamat siang teman-teman. Di sini kami kelompok 1 yang terdiri dari saya, Felix Nikotomodus Siregar, rekan saya Peggy Kestilia Putri Sihotang, dan Pradono Yurki Muarif akan membahas tentang chapter 6, yaitu suara pasar atau Voice of Market. Next. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu mendapatkan wawasan melalui tolak ukur. Di sini tolak ukur adalah organisasi yang diakui atas kinerja operasionalnya yang penting. Ada banyak tolak ukur di dunia. Di sini contohnya yaitu Toyota untuk bidang proses perakitan produk mobil, Intel untuk desain, Scandinavian Airlines untuk layanan, dan Honda untuk pengembangan produk yang cepat. Untuk menjadi patokan, perusahaan harus bersedia membuka pintunya dan mengizinkan orang lain untuk melihat operasinya. Di sini bahasa sehari-harinya itu atau bahasa sederhananya itu perusahaan itu terbuka atas masukan ataupun kritikan dan melihat fasilitas. Jadi ciri khas dari tolak ukur adalah keterbukaan yang luar biasa terhadap perusahaan lain dan menerima nilai-nilai yang baik dari perusahaan lain yang akan diterapkan untuk perusahaan internal. Next. Di sini terdapat jenis tolak ukur. Yang pertama itu proses pembandingan, yaitu membandingkan proses. Membandingkan proses apa saja sih proses-proses yang mempunyai nilai-nilai baik di perusahaan lain yang bisa diterapkan di perusahaan kita sendiri atau perusahaan kita internal. Selanjutnya yang kedua, tolak ukur keuangan, membandingkan hasil bisnis, yaitu menghasilkan profit, seberapa besar profit yang dihasilkan dibandingkan dengan perusahaan lain. Perbandingan kinerja, yaitu membandingkan struktur biaya, kecepatan, dan tingkat kualitas. Selanjutnya adalah tolak ukur produk, membandingkan atribut dan fungsionalitas produk. Dan selanjutnya yaitu perbandingan strategis, membandingkan daya saing perusahaan dalam beberapa dimensi. Dan yang terakhir yaitu perbandingan fungsional, untuk membandingkan atau mempelajari bagaimana perusahaan lain menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam kegiatan kinerjanya. Next. Nah, di sini terdapat dua pihak untuk setiap hubungan benchmarking atau tolak ukur. Di sini terdapat firma inisiator dan firma target. Di sini perusahaan yang menjadi pemrakarsa atau inisiator memulai kontak dan mempelajari perusahaan lain. Perusahaan lain itu yang menjadi target kontak dari perusahaan inisiator ini adalah perusahaan target yang perusahaannya sedang dipelajari. Misal nih, perusahaan A mau mempelajari perusahaan B tentang nilai-nilai yang apa sih yang cocok, yang baik, yang bisa diterapkan di perusahaan si A ini. Nah, di sini perusahaan A ini menjadi inisiator dan perusahaan B ini menjadi perusahaan target yang menjadi perusahaan yang sedang dipelajari atau juga disebut sebagai mitra benchmarking. Next. Di sini kita masuk ke proses pembandingan. Dalam proses benchmarking, firma pemrakarsa memfokuskan observasi dan investigasi pada proses bisnis. Fokus ini dapat melibatkan mempelajari aliran proses dan sistem operasi, teknologi, proses, dan operasi perusahaan atau departemen target. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengamati praktik terbaik dari satu atau lebih perusahaan patokan. Dengan meningkatkan proses inti, kinerja bisnis secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Next. Di sini kita masuk ke tolak ukur keuangan. Tujuan membandingkan keuangan adalah untuk melakukan analisis keuangan dan membandingkan hasil dalam upaya untuk menilai daya saing kita secara keseluruhan. Jenis perbandingan ini tidak perlu melibatkan interaksi langsung antar perusahaan pemrakarsa dan perusahaan target. Next. Selanjutnya, perbandingan kerja.
perbandingan kinerja. Tolak ukur kinerja memungkinkan perusahaan memrakarsa untuk menilai posisi kompetitif mereka dengan membandingkan produk dan layanan dengan perusahaan target. Masalah kinerja dapat mencakup struktur biaya, berbagai jenis kinerja produktivitas, kecepatan konsep ke pasar, ukuran kualitas, dan evaluasi kinerja lainnya. Misal, perusahaan prakarsa mungkin tertarik untuk mengidentifikasi perusahaan lain yang telah menerapkan praktik akuntansi biaya yang efektif, seperti sistem penetapan biaya berbasis aktivitas untuk mengamati dan membandingkan kinerja berbagai pemicu biayanya. Nah, di situ perusahaan pemrakarsa ini meniru atau mengidentifikasi perusahaan lain untuk menyerap apa saja nilai-nilai. Di sini kan nilai-nilainya itu sistem penetapan biaya berbasis aktivitas untuk mengamati dan membandingkan kinerja berbagai pemicu biaya. Nah, di situ perusahaan ini meniru apa yang cocok untuk perusahaannya untuk meningkatkan kinerjanya ke depannya. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang tolak ukur produk. Nah, saat ini banyak perusahaan melakukan perbandingan produk saat merancang produk baru atau meningkatkan produk saat ini. Tolak ukur produk seringkali mencakup rekayasa balik atau membongkar produk pesaing untuk memahami kekuatan dan kelemahan desain mereka. Dengan mengamati desain orang lain, perusahaan pemrakarsa dapat mengembangkan ide-ide baru untuk desain produk dan jasa. Kemudian berikutnya benchmarking atau pembandingan strategis. Nah, pembandingan strategis ini melibatkan pengamatan bagaimana orang lain bersaing. Seringkali tidak spesifik industri karena perusahaan keluar dari industri mereka sendiri untuk belajar dari perusahaan dan organisasi di industri yang berbeda. Terkadang perusahaan itu misalkan dia perusahaan di industri tekstil. Nah, mereka keluar dari kelasnya, kelas tekstil, dan kemudian mereka berkaca pada kelas yang lain, misalkan mebel misalkan. Nah, ini memang hal yang berbeda, tetapi yang bisa dipelajari adalah bagaimana sih cara mereka memasarkannya, cara mereka mengoperasikan kegiatan-kegiatan dalam perusahaannya. Jadi terkadang memang tidak spesifik harus dari industri yang sama untuk eksekusi dalam hal strategi. Kemudian berikutnya yaitu pembandingan fungsional. Nah, jenis pembandingan lain disebut pembandingan fungsional. Terjadi ketika perusahaan memfokuskan upaya pembandingan pada suatu fungsi untuk meningkatkan pengoperasian fungsi tersebut. Nah, kalau ini berkebalikan dengan yang sebelumnya, jadi kalau fungsional ini berarti mereka membandingkan pada perusahaan dengan fungsi yang sama, jadi yang sejenis. Ini lebih sering terjadi pada perusahaan yang sejenis. Jadi mereka membandingkan pada aktivitas yang sama, departemen yang sama. Kemudian tujuan benchmarking. Ada 7 tujuan utama pembandingan. Tujuan ini membutuhkan tingkat keterlibatan yang berbeda dalam aktivitas benchmarking. Konsumsi waktu dan biaya dapat bervariasi sesuai dengan tujuan pembandingan. Bagaimana sih pemetaannya? Baik, berikut merupakan tingkat kematangan dan tingkat kualitasnya. Di sini terdapat 7 kelas. Yang pertama itu learning from successes. Jadi di sini perusahaan belajar dari perusahaan lain yang sudah sukses di di dalam perjalanannya. Kemudian mereka naik ke tahap kedua, mereka sudah melihat nih. Nah, mereka membawa ide-ide yang dibawa dari pengamatan perusahaan tersebut. Jadi ada yang mereka dapatkan dari sana. Ada banyak insight yang mereka dapatkan. Kemudian yang ketiga, based inform. Jadi ketika mereka sudah membawa ide-ide dari perusahaan tersebut yang sukses, mereka menjadi yang terbaik di perusahaan tersebut. Jadi ibaratnya mereka bisa bisa menjadi ibaratnya kalau kita ini versi terbaik diri kita. Nah, kalau ini
versi terbaik dari perusahaan itu sendiri. Kemudian masuk ke tahap keempat, kelas keempat, ini tingkat kematangannya semakin tinggi. Di sini beating industry standar. Jadi di sini mereka sudah mampu mengalahkan standar industri di perusahaan-perusahaan yang sama. Jadi standarnya itu sudah ada dan mereka sudah mampu untuk mencapai dan bahkan di depan dari standar yang sudah ada. Kemudian kita naik ke tahap kelima. Tujuan kelima itu best in class. Jadi mereka sudah paling bagus lah ibaratnya di kelasnya mereka. Seperti itu. Kemudian kita naik ke tahap ke-6. Di sini ada national leadership. Jadi mereka ibaratnya jadi leader di pasar nasional. Kemudian yang ketujuh, ini udah naik dan ini sudah sangat-sangat tinggi. Ini udah world class, di mana ini mereka best in the world. Ada banyak contohnya. Dan di sini kita bisa melihat semakin mereka naik, semakin di sini terdapat, kita lihat ya, fokus. Jadi semua itu diawali dari fokus internal. Ketika sudah fokus di internal dan itu naik ke tahap kompetitif. Apa sih sebenarnya yang menjadi pembanding mereka dengan perusahaan lain? Competitive advantage-nya itu apa? Kemudian outstanding kan, dan kemudian naik ke tahap kematangan yang paling tinggi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada di pengukuran kinerja yang biasa dibandingkan. Di sini perusahaan yang berbeda di industri yang berbeda menggunakan banyak ukuran tolok ukur yang berbeda. Langkah-langkah yang dipilih perusahaan bergantung pada faktor bisnis utama atau key business factor dari masing-masing perusahaan tertentu. Next. Nah, sip. Di sini itu ada benchmarking datanya itu ada beberapa ya. Yang pertama ada financial ratio, productivity, hingga sampai di structural measure yang jumlahnya itu ada 8 ya. Selanjutnya tabel tersebut itu menunjukkan kategori pengukuran yang sering dikumpulkan dalam studi benchmarking. Financial ratio seperti ROA atau return on investment atau ROI yang paling mudah diperoleh dan dibandingkan. Nah, di poin yang pertama itu productivity ratio berguna untuk pengukuran sejauh mana perusahaan secara efektif menggunakan sumber daya langka atau jarang yang tersedia untuk perusahaan. Terus di sisi customer related result itu termasuk kepuasan pelanggan, ketidakpuasan pelanggan, dan perbandingan relatif kepuasan pelanggan terhadap pesaing. Ukuran ini mungkin dalam bentuk penyimpanan, keuntungan maupun kerugian nilai yang diterima pelanggan. Terus selanjutnya ada operating result. Itu operating result itu penting untuk pengawasan dan pelacakan efektivitas operasi perusahaan. Mungkin berhubungan dengan siklus waktu, terus tindakan pengurangan limbah, terus kayak lead time, terus waktu dari konsep ke pasar, waktu penyiapan, terus persen pengurangan waktu, kayak pengurangan waktu setup gitu, terus dan ya banyak hal-hal operasi lain. Selanjutnya ada human resource measures. Di sini itu menyediakan pentingnya wawasan bagaimana efektivitas bisnis dijalankan. Kepuasan pekerja berhubungan signifikan dengan kinerja bisnis di banyak perusahaan. Terus di market share data adalah indikator data kesuksesan bisnis, hasil dari perubahan dalam kompetisi karena peningkatan kompetisi global. Market share perbandingan termasuk untuk menentukan di mana rank inisiator perusahaan di dalam pasar. Terus ada yang terakhir, langsung saja ada structural measure. Structural measure termasuk keselamatan produksi, keselamatan kayak produksi, terus akuntansi, keuangan, mesin, dan berbagai jenis ukuran struktural yang digunakan untuk menentukan daya saing yang dapat dihitung. Terus next. Terus kenapa kok harus mengumpulkan semua pengukuran tadi?
Jadi di sini ada manajemen dengan fakta. Mendikte keputusan dibuat berdasarkan koleksi suara dan analisis data. Nah, data dan analisis ini mendukung berbagai jenis tujuan perusahaan seperti perencanaan kinerja, tinjauan perusahaan, meningkatkan operasi, dan membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing dengan tindakan terbaik benchmark. Jadi dari beberapa data tadi itu kayak dijadikan acuan seperti apa sih perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan yang lain dari pengukuran data ini gitu. Kan tadi ada beberapa data yang dapat kita ukur. Jadi semisal kita lemah di pemasarannya, mungkin kita akan mengukur data perusahaan kita dengan data perusahaan lain melalui sisi pemasaran, dan mungkin bisa SDM dan yang lain-lain seperti itu. Next, di sini ada Key Business Factor atau singkatnya KPF, merupakan atribut penting dari bisnis yang memengaruhi operasi dan pengambilan keputusan. Contoh yang termasuk dalam KPF itu ya kayak misi, visi, kunci, segmen konsumen, terus kayak kapabilitas inti, budayaan, permintaan, dan aspek bisnis lainnya. Misal kayak Xiaomi itu kayak murah dan berkualitas kayak gitu. Makanya apa yang menjadi kunci faktor dari suatu bisnis. Terus next, di sini ada business processing benchmarking. Nah, di gambar di bawah ini itu berisi diagram proses umum. Dalam arti luas, input mencakup peralatan, terus orang, mesin, material, dan desain yang digabungkan untuk membentuk suatu produk atau layanan. Input digabungkan dalam apa yang dikenal sebagai proses konversi. Terus dalam proses konversi ini kita menyelaraskan masukan bersama untuk membentuk produk atau layanan. Terus proses konversi ini mungkin termasuk mengubah apa ya, kayak baja lembaran menjadi pipa cerobong asap, atau mengubah bubur kayu menjadi kertas, atau memindahkan mungkin suatu bahan dari titik A ke titik B untuk layanan pengiriman kayak gitu. Terus proses konversi menghasilkan keluaran yang akhirnya dijual kepada pelanggan. Nah, bisa diperhatikan pada gambar bahwa ada dua putaran umpan balik dalam prosesnya. Hasil loop umpan balik pertama itu pengumpulan data dari proses. Terus ini dikenal sebagai proses kontrol. Proses pengendalian melibatkan pengumpulan, analisis, dan penggunaan data untuk menyesuaikan proses. Hal ini seringkali merupakan hasil dari penggunaan diagram kendali proses. Terus putaran umpan balik benchmarking feedback dalam proses ini adalah putaran umpan balik pelanggan dan hasil dari pengumpulan data dari pelanggan. Dengan menggunakan data ini, proses kontrol ditingkatkan untuk memberikan kepuasan yang lebih besar kepada pelanggan. Proses umpan balik ketiga dapat ditambahkan dengan mengumpulkan informasi dari pesaing melalui benchmarking. Terus next, ya ini ada penerapan dari benchmarking dari proses bisnis dari Robert Camp Business. Ya ini bisa kita lihat di tabelnya itu yang pertama dari menetapkan apa itu benchmarking dari sisi perusahaan itu. Sebenarnya apa sih? Mereka mulai mendefinisikan dulu, terus mulai mengidentifikasi siapa yang akan di benchmark. Kayak misal, saya pengen perusahaan ini, saya cocoknya yang ini kayak gitu. Selanjutnya kita melakukan rencana dan membuat investigasi, dan seterusnya sampai di penerapan yang ke-10, membuat kalibrasi dari benchmarking, yaitu kayak evaluasi, mungkin lebih kayak gitu ya, dikalibrasikan dengan perusahaan kita, apakah ini itu benar-benar dapat diimplementasikan dalam perusahaan kita atau tidak. Jadi gitu. Terus next, terus ini ada memimpin dan mengelola upaya benchmarking ya. Di sini ada dua, yaitu ada pelatihan dan
baselining dan peningkatan proses. Kalau untuk yang pelatihan ini adalah kunci sukses dalam semua pendekatan manajemen mutu atau kualitas. Ini terutama berlaku untuk pembandingan atau benchmarking. Peserta di sini harus memiliki keterampilan manajemen proyek dan terbiasa dengan pendekatan dan protokol pembandingan. Pelatihan harus mencakup pelatihan manajerial, pelatihan keterampilan pembandingan lintas fungsi, pelatihan tim, terus dan kayak pelatihan diagram alir. Terus di baselining dan peningkatan proses, banyak perusahaan menghadapi keputusan penting untuk mendesain ulang dan meningkatkan proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, dan mencapai layanan pelanggan yang lebih baik. Baselining memerlukan pemantauan ukuran kinerja perusahaan internal utama dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi tren seperti peningkatan atau penurunan untuk menginformasikan pengambilan keputusan manajerial. Proses baselining melibatkan identifikasi ukuran, menetapkan kerangka waktu untuk mengumpulkan data di masa depan, mengumpulkan data dan menganalisis data secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi tren dan perubahan kinerja. Next. Tantangan terkait benchmarking. Di sini ada 4 poin. Ya, yang pertama tantangan yang pertama mungkin ada kesulitan besar untuk mendapatkan kerjasama dari perusahaan lain dalam industri itu sendiri ya, kayak mungkin dari pesaing sendiri ya masa mau untuk untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut gitu. Terus yang kedua itu ada dominasi benchmarking fungsional. Dengan perusahaan dalam industri yang tidak bersaing membuat sulit untuk melakukan benchmark dengan perusahaan-perusahaan ini. Mungkin ini lebih kayak ke industri yang yang beda, tapi kita ingin menerapkan mungkin beberapa proses yang sama gitu. Jadi lebih sulit untuk diterapkan. Terus yang ketiga ada upaya yang sia-sia karena tidak memahami proses yang dimiliki sebelum mengukur orang lain. Jadi kita tidak memahami apa yang kita lakukan dan kita secara asal-asalan melakukan kayak studi banding terhadap perusahaan lain gitu. Jadi sebelum melakukan hal-hal di atas itu kita harus istilahnya kayak mengenal diri kita sendiri. Terus yang poin terakhir ini ada pembandingan memakan waktu dan mahal. Biasanya untuk proses benchmarking dengan waktu yang lama itu malah cenderung tidak berhasil. Karena apa? Mungkin yang pertama itu kayak perusahaan pembanding itu ya malah tidak memberikan respon yang benar-benar nyata atau respon yang yang serius gitu, karena ya membuang-buang waktu untuk perusahaan tersebut ya seperti itu. Mungkin next. Nah, tadi paparan dari materi bab 6. Selanjutnya kita akan menuju kasus bab 6 ya. Nah, di kasus bab 6 ini kita mengambil kasus poin 1, yaitu di sini ada perusahaan Amgen. Nah, perusahaan Amgen ini ya termasuk perusahaan terkenal di dunia, yaitu perusahaan farmasi gitu. Jadi di sini tuh intinya itu perusahaan ini tuh kayak mengalami kayak suatu lonjakan sumber daya mungkin ya. Intinya perusahaan itu kayak kaget gini. Jadi Amgen ini adalah perusahaan farmasi yang katanya menyelamatkan nyawa berdasarkan kemajuan dan dalam bidang biologi seluler dan molekuler. Salah satu produknya yaitu pengobatan anemia yang berhubungan dengan gagal ginjal kronis dan merupakan salah satu produk farmasi terlaris di dunia. Nah, meskipun Amgen ini sangat pandai lah hitungannya untuk mengembangkan produk farmasi mutakhir, perusahaan tersebut malah terkadang berjuang dengan tuntutan untuk mengelola tenaga kerja yang berkembang pesat. Jadi gini, dulu kan dia itu kayak
cuman yaitu produksi tunggal kayak produksi obat anemia tadi. Tapi itu saking larisnya itu perusahaan itu berkembang pesat dari yang awalnya 400 karyawan menjadi 18.000. Terus dari yang awalnya produksinya itu tunggal menjadi produksi multi produksi. Jadi istilahnya kayak perusahaan itu harus menyesuaikan lagi dari desain perusahaan yang awalnya itu cuma didesain untuk kapasitas yang sekian, terus tiba-tiba jadi besar gitu. Jadi di sini itu permasalahannya itu ya mereka ingin menerapkan sesuatu yang baru dalam perusahaan mereka untuk melakukan penyesuaian tadi kayak gitu. Nah, terus di sini mereka itu menggunakan benchmarking untuk mengatasi solusi tersebut. Nah, terus untuk melakukan studi yang pertama dengan benchmarking tersebut, perusahaan ini langsung bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan data data dari perusahaan yang akan kita benchmarking. Jadi setelahnya daripada mereka susah-susah mencari data, mereka langsung cari pihak ketiga dari pusat produktivitas dan kualitas Amerika atau lebih sering disebut APGC di Houston, Texas. Nah, ini itu adalah organisasi nirlaba yang memberikan pelatihan pembandingan, memelihara database praktik terbaik dan membantu perusahaan menemukan bisnis untuk dijadikan tolok ukur. Nah, di sini itu dia membantu memberikan data perusahaan untuk dilakukan studi banding tadi, dan di sini dia memberikan 40 target tolok ukur. Nah, berdasarkan 40 tadi, Amgen sendiri memilih beberapa untuk dilakukan dilakukan benchmarking tadi. Terus dari beberapa perusahaan tersebut terdapat 4 perusahaan yang mengundang personel Amgen untuk mengunjungi fasilitas mereka, dan 3 peserta lainnya diwawancarai melalui telepon. Studi tersebut berhasil dan Amgen dapat mendesain ulang departemen pelatihan dan pengembangan penjualannya sebagai hasil dari inisiatif benchmarking. Dari sana tadi Amgen telah berhasil menemukan desainnya untuk yang sekarang dengan benchmarking tersebut. Jadi singkatnya seperti itu. Terus selanjutnya kita beralih langsung ke pertanyaan, mengapa benchmarking sangat penting bagi Amgen ketika Amgen mulai berdiri dan berkembang. Apakah Anda yakin bahwa benchmarking akan berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang Amgen? Langsung ini jawaban kelompok kami. Ketika awal perkembangan Amgen, yaitu ketika Amgen mulai berkembang pesat dari yang mulanya hanya beberapa ratus karyawan dan hanya memproduksi produk tunggal, Amgen mengalami lonjakan yang sangat pesat, atau istilahnya kaget gitu sebagai perusahaan. Dari hal tersebut timbullah banyak masalah yang bermunculan, dan di sisi lain perusahaan tersebut sedang dalam masa panas-panasnya atau produksi dan operasionalnya sedang dalam intensitas yang tinggi. Dalam kasus tersebut tentu akan sulit untuk membuat ulang dan mempelajari sistem yang tepat untuk perusahaan pada masa itu. Oleh karena itu, dengan benchmarking yang hanya bermodalkan melirik pada perusahaan lain akan menjadi hal yang lebih mudah dilakukan dan tidak membuang sumber daya yang lebih, bisa dikatakan lebih efisien dan efektif dengan data yang real dan terjadi di lapangan secara langsung. Setelah melakukan benchmarking, kita tahu bahwa untuk perusahaan seperti Amgen yang sedang mengalami masa panas dan perusahaannya dan dituntut untuk melakukan penyesuaian ulang dalam perusahaannya, benchmarking adalah solusi yang tepat untuk memberikan kontribusi pada kesuksesan jangka panjang Amgen. Di sisi lain, dalam penerapannya tidak memerlukan sumber daya yang lebih. Terus menuju ke pertanyaan poin 2, next. Apakah itu ide yang baik bagi Amgen untuk meminta bantuan dari pusat produktivitas dan kualitas Amerika? Apakah menurut Anda Amgen akan berhasil tanpa interaksi APGC? Hal tersebut bagus untuk dilakukan. Ini jawaban kelompok kami. Hal tersebut bagus untuk dilakukan, bahkan sangat direkomendasikan, karena dari pihak ketiga tersebut dapat memberikan data calon tolok ukur yang cukup variatif, maksudnya sangat banyak gitu.
dan memiliki hubungan yang tinggi dengan perusahaan kita. Ya kita dari pihak ketiga tadi memperoleh data yang mudah didapatkan, banyak, terus kita bisa memilihnya. Jadi ya baik dilakukan. Terus apakah menurut Anda Amgen akan berhasil tanpa interaksi dengan pihak ketiga? Mungkin dapat berhasil, tapi kemungkinan untuk berhasil akan berkurang ketika Amgen dengan usahanya sendiri atau tanpa pihak ketiga tidak dapat mendapatkan data tolak ukur yang cukup untuk menyaingi data yang diberikan oleh pihak ketiga seperti 40 data tadi. Kalau dia sendiri yang melakukan mungkin lebih sulit untuk dicapai karena dengan data yang kurang dan kevalidan perusahaan, tolak ukur yang rendah akan memberikan data yang kurang akurat dengan perusahaan Amgen. Jadi seperti itu jawaban dari kelompok kami. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab dan diskusi. Silakan untuk rekan-rekan yang mau bertanya dan memberikan feedback untuk kelompok kami. Terima kasih.